Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya menceritakan tentang kisah singkat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah manusia pertama yang dilahirkan di dunia ini dan manusia pertama yang membuat kejahatan di muka bumi ini, yaitu bernama Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah masing-masing anak pertama dan kedua dari pasangan manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka dilahirkan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Satu-satunya anak Adam dan Hawa yang lain yang disebut dalam Alkitab adalah Set. Cerita mereka dikisahkan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, di Alkitab Kristen, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 4 dan dalam Al-Quran dalam kedua versi ini. Kain melakukan pembunuhan yang pertama kali dengan membunuh saudaranya setelah Allah menolak korbannya tetapi menerima korban Abel. Kitab Kejadian memberikan tekanan pada pekerjaan kedua saudara ini. Habel mengembalakan ternak sementara Kain seorang petani. Kain dan Habel adalah transliterasi dari nama dalam bahasa Ibrani. Kain dalam transliterasi Ibrani standar, Kain, sementara dalam ejaan Ibrani Tiberias, Kain atau Koin. Habel dari dalam transliterasi Ibrani standar, Havel atau Hevel, dan dalam ejaan Ibrani Tiberias, Hebel atau Habel. Dalam Al-Quran, Habel disebut Habil. Kain tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, meskipun tradisi Islam mencatat namanya Kobil. Kain disebut Kain dalam versi Ethiopia dari kitab Kejadian, meskipun dalam beberapa tempat lainnya, seperti surat Yudas, ia disebut dengan variannya Kail, dan dengan nama ini ia lebih sering disebut dalam khutbah-khutbah. Sebagian orang telah mengusulkan bahwa nama Habel harus diidentifikasikan dengan kata dalam bahasa Asyur, Aplu, yang semata-mata berarti anak lelaki. Sebuah etimologi rakyat Inggris yang dulu dianut luas mengatakan bahwa Habel terdiri atas Ab dan El, sehingga praktis artinya dalam sumber Allah. Namun ini adalah sebuah penafsiran yang menyimpang, karena kata aslinya dalam bahasa Ibrani hanya mengandung 3 huruf dan sangat berbeda dengan Habel. Secara Alkitabiah, kata Habel muncul dalam kitab Pengkhotbaan dalam sebuah konteks yang menyeratkan bahwa kata itu harus diterjemahkan sia-sia versi Rasa James, semata-mata menerjemahkannya sebagai kesia-siaan, yang pada masa penerjemahannya mempunyai makna yang sama dalam bahasa Inggris. Namun sekarang tidak lagi, dan juga muncul dalam teks Masoret dalam kitab 1 Samuel tampaknya dengan arti ratapan. Kedua penggunaannya dalam Alkitab secara tradisional ditafsirkan mengindikasikan bahwa nama Habel adalah sebuah permainan kata, sebuah rujukan kepada hidup Habel yang singkat. Kitab Kejadian memberikan gambaran singkat tentang kedua saudara ini. Dikatakan bahwa Kain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Habel adalah seorang gembala. Suatu hari mereka mempersembahkan kurban kepada Allah. Kain mempersembahkan buah-buahan dan gandum dan padi, sementara Habel mempersembahkan domba yang gemuk, anak domba atau susu, seperti yang dikatakan oleh Yosifus dari hasil pertanian ternaknya. Karena Allah tidak mau menerima apapun yang tumbuh dari bumi, maka Allah tidak menerima persembahan Kain. Allah menerima kurban Habel, dan karena itu Kain membunuh Habel karena alasan yang juga tidak dijelaskan. Seringkali dianggap sebagai sekadar rasa iri karena Allah pilih kasih. Cerita ini berlanjut dengan Allah yang mendekati Kain dan menanyakan di mana Habel berada.
Jawaban Kain yang kemudian menjadi ucapan yang sangat terkenal ialah, apakah aku penjaga adikku? Allah melihat bahwa Kain mencoba mengelak, karenanya ia mengatakan kepada Kain, darah Habel adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Allah mengutuk Kain untuk mengembara di muka bumi. Kain ketakutan bahwa ia akan dibunuh orang lain di muka bumi, dan dalam rasa takutnya itu ia memohon kepada Allah. Dan karena itu Allah memberikan kepadanya tanda pada wajah Kain sehingga ia tidak akan dibunuh, sambil berkata bahwa barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Lalu Kain pergi ke negeri pengembaraan. Terjemahan lainnya menyebutkan bahwa ia pergi ke tanah Nod, yang umumnya dianggap sebagai kekeliruan terjemahan dari kata Ibrani Nod yang artinya pengembaraan. Meskipun ia dikutuk untuk hidup mengembara, Kain belakangan disebutkan mempunyai keturunan dan mendirikan sebuah kota yang dinamanya Henok sesuai dengan nama anaknya. Tapi menurut Al-Quran dinyatakan bahwa Kain memberikan kurban yang tidak layak. Dia memberi tanaman dan buah-buahan yang busuk sehingga Allah tidak menerimanya. Maka Kain iri dengan Habel dan membunuhnya. Dalam kekristenan ada perbandingan antara kematian Habel dan kematian Yesus. Dalam Injil Matius, Yesus Kristus berkata tentang Habel sebagai orang yang benar, namun surat Ibrani mengatakan bahwa darah pemercikan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Artinya darah Yesus ditafsirkan menuntut belas kasihan, tetapi darah Habel menuntut pembalasan. Karenanya ada kutuk dan tanda. Pemakaman menurut Al-Quran, Kain memakamkan Habel adiknya atau Habil setelah melihat seekor gagak yang menggali-gali tanah atas perintah Allah. Al-Quran mengatakan bahwa setelah melihat gagak itu, Habil menyesali tindakannya dan bahwa ketimbang dikutuk oleh Allah karena manusia belum pernah melakukannya sebelumnya, Allah memilih untuk menciptakan sebuah hukum yang melarang pembunuhan. Bila seseorang membunuh seseorang, kecuali kalau hal itu dilakukan karena pembunuhan karena menyebarkan kekacauan di seluruh negeri, seolah-olah membunuh seluruh bangsa itu. Dan bila seorang menyelamatkan sebuah nyawa, seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Di dunia bawah, di zaman klasik maupun belakangan ini, Habel dianggap sebagai korban pertama yang tidak bersalah dari kuasa kejahatan. Dan karena itu, martir yang pertama dalam kitab Henok yang esorik, jiwa Habel digambarkan telah diangkat sebagai pemimpin para martir yang menyerukan pembalasan penghancuran benih keturunan Kain. Pandangan ini belakangan diulangi dalam Perjanjian Abraham. Di sini Habel telah diangkat menjadi hakim jiwa-jiwa. Seseorang yang mengerikan duduk di tata untuk menghakimi semua makhluk dan meneliti orang-orang yang benar dan orang-orang berdosa. Karena Habel adalah orang pertama yang meninggal sebagai martir, Allah membawanya ke tata hakim di dunia bawah untuk memberikan penghakimannya, sementara Henok sang juru tulis surgawi berdiri di sisinya untuk menuliskan dosa-dosa dan kebenaran setiap orang. Karena Allah berkata, aku tidak akan menghakimi kamu, tetapi masing-masing orang akan diadili oleh manusia. Sebagai keturunan orang yang pertama, mereka akan dihakimi oleh anaknya hingga kemunculan Tuhan dalam cara yang agung dan megah, yaitu ketika mereka akan dihakimi oleh ke-12 suku Israel. Dan kemudian hari penghakiman Allah oleh Tuhan sendiri akan sempurna dan tidak berubah. Menurut kitab Adam dan Hawa, Koptik, dan buah harta benda Syriak
tubuh Habel setelah berhari-hari lamanya masa berkabung ditempatkan di gua harta benda, dan di hadapannya Adam dan Hawa serta keturunannya menyampaikan doa-doa mereka. Selain itu, garis keturunan Adam lewat Set bersumpah atas nama darah Habel untuk memisahkan diri mereka dari orang-orang fasik. Jadi kisah Kain dan Habel sangatlah panjang untuk satu video, dan insya Allah berapa hari kemudian saya akan membaca kisah selanjutnya, yaitu tanda Kain, yaitu telah banyak ditulis tentang kutub Kain dan tanda yang terkait kata Kain. Jadi kalau ada yang melihat video saya mengatakan kitab apa yang kau baca, ini adalah kitab Injil yang ditafsirkan oleh Al-Quran, dan kisah selanjutnya tentang Kain, tanda Kain di wajahnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.